Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadilah, NIM 1903211000059 dari kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wineka Wahyu Maulidia, NIM 190321100065. Perkenalkan, saya Farhwina Hamidah dengan NIM 19032111000089. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari makalah ini, di mana konsumen pada era saat ini berkembang menjadi konsumen dengan tingkat pengetahuan yang tinggi terkait berbagai produk, barang, ataupun jasa yang ditawarkan. Perkembangan zaman yang semakin inovatif memudahkan konsumen dalam memperoleh informasi terkait produk yang diinginkan, misalnya melalui media sosial, televisi, dan media lainnya. Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan perusahaan dalam bidang pemasaran yaitu melakukan analisis perilaku konsumen. Perilaku konsumen penting untuk dipelajari di mana konsumen selalu berinteraksi dengan lingkungan sehingga perilaku itu sendiri kerap berubah-ubah. Serta diketahui perilaku konsumen berperan penting untuk pengambilan keputusan dan dalam hal ini keputusan konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal seperti sikap, pribadi, persepsi, psikologi, dan motivasi diketahui memiliki pengaruh pada perilaku konsumen. Selain faktor tersebut, terdapat pula faktor eksternal yang juga mempengaruhi perilaku konsumen, yang meliputi faktor budaya dan faktor sosial. Baik, di sini rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, apa faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Yang kedua, bagaimana contoh studi kasus pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap perilaku konsumen? Sedangkan untuk tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah untuk mengetahui faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui contoh studi kasus pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap perilaku konsumen. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen dapat diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta menghabiskan produk barang maupun jasa sebagai bentuk untuk memenuhi kepuasan maupun kebutuhan konsumen. Lalu, tinjauan pustaka yang kedua adalah budaya, di mana menurut Sumarwan pada tahun 2004 dalam Utama tahun 2021 menyatakan bahwa budaya merupakan segala nilai, simbol yang berpengaruh pada perilaku, pemikiran, kepercayaan, serta kebiasaan seseorang dan masyarakat. Lalu terdapat unsur-unsur dalam budaya, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu budaya itu sendiri yang merupakan penyebab paling dasar dari keinginan dan perilaku konsumen. Setiap kelompok atau masyarakat memiliki budaya masing-masing, di mana setiap budaya pada perilaku pembelian bisa sangat bervariasi. Lalu, yang kedua adalah subbudaya. Subbudaya yaitu bagian budaya yang lebih kecil, di mana suatu kelompok orang berbagi sistem nilai berdasarkan pengalaman hidup dan situasi umum. Subbudaya terdiri dari kebangsaan, kelompok ras, agama, dan daerah geografis. Lalu yang ketiga adalah kelas sosial, yaitu pembagian masyarakat yang bersifat relatif permanen dan berjenjang. Kelas sosial tidak hanya ditentukan dengan satu faktor saja, melainkan diukur dengan mengkombinasikan pekerjaan, pendidikan, pendapatan, kekayaan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu faktor eksternal sosial. Dalam lingkungan masyarakat terdapat lapisan sosial yang di dalamnya masuk berbagai kelas sosial tertentu. Kelas sosial merupakan sebuah kelompok masyarakat pada tingkat tertentu yang memiliki nilai serta sikap yang berbeda dari tingkat kelompok lainnya. Kelas sosial dibagi menjadi 3 karakteristik. Untuk yang pertama yaitu kelas sosial golongan atas, di mana golongan atas cenderung memiliki kebiasaan konsumtif dengan membeli barang-barang mahal. Pembelian produk biasanya pada toko yang berkualitas dan lengkap seperti toko serba atau supermarket.
Barang-barang yang dibeli oleh golongan atas cenderung dapat digunakan sebagai aset atau warisan untuk anggota keluarganya. Lalu yang kedua ada kelas sosial golongan menengah, di mana golongan menengah cenderung membeli sebuah barang untuk dapat menampakkan kekayaannya. Masyarakat golongan menengah biasanya membeli barang dengan jumlah yang banyak dan kualitas yang memadai. Dan yang terakhir yaitu kelas sosial golongan rendah, di mana golongan rendah cenderung membeli barang dengan mementingkan kuantitas daripada kualitas. Pada umumnya golongan rendah membeli barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memanfaatkan penjualan barang-barang yang diobral atau penjualan yang dengan harga promosi. Selain adanya karakteristik dari berbagai kelas sosial, terdapat pula unsur-unsur faktor sosial. Yang pertama yaitu kelompok acuan, yang merupakan seorang individu atau sekelompok masyarakat yang secara nyata memiliki pengaruh yang besar dalam perilaku pembelian seseorang. Perilaku pembelian seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung serta tempat di mana seseorang menjadi anggota disebut keanggotaan. Sedangkan untuk kelompok referensi memiliki peran sebagai titik pembanding atau referensi langsung dan tidak langsung dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang. Selanjutnya yaitu peran dan status yang dapat didefinisikan sebagai posisi individu dalam masing-masing kelompok. Peran terdiri dari sebuah kegiatan yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan orang di sekitarnya. Dalam hal ini, masing-masing peran membawa status yang mencerminkan nilai umum yang diberikan kepadanya oleh masyarakat. Faktor sosial yang terakhir yaitu keluarga. Menurut Kotler dalam Razak tahun 2016, keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, yang anggotanya menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Dalam keputusan pembelian, setiap anggota keluarga berinteraksi dan saling mempengaruhi. Terdapat beberapa peran yang dilakukan masing-masing anggota keluarga dalam pengambilan keputusan pembelian, yaitu yang pertama sebagai pemberi pengaruh, yaitu seseorang yang memberikan informasi tentang produk kepada anggota keluarga lainnya. Yang kedua, penjaga pintu, yaitu seseorang yang mengontrol aliran informasi yang masuk ke dalam keluarga. Yang ketiga, pengambil keputusan, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk menentukan apakah suatu produk dapat dibeli atau tidak. Yang keempat, pembeli, yaitu seseorang yang akan membeli produk. Yang kelima, pengguna, yaitu seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk. Dan yang keenam yaitu pembuang, yaitu seseorang yang menghentikan penggunaan produk. Peranan tersebut dapat disesuaikan dengan jenis produk yang sedang dipertimbangkan untuk dilakukan pembelian atau tidak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang studi kasus mengenai faktor eksternal konsumen dalam perilaku konsumen. Dari jurnal Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Beras di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian beras. Lalu tujuan yang kedua adalah mengetahui seberapa besar pengaruh faktor keputusan pembelian beras. Untuk metode analisis yang digunakan merupakan metode analisis deskriptif. Lalu untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian beras. Di antaranya adalah faktor budaya dan faktor sosial. Dengan nilai koefisien berturut-turut adalah sebesar min 0,2234 dan 0,410, yang artinya pembelian konsumen terhadap beras di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dan faktor sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kotler pada tahun 2005 bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah faktor budaya dan faktor sosial. Lalu yang kedua dari jurnal yaitu faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam keputusan pembelian minyak goreng Bimoli pada ibu rumah tangga Desa Kebon Agung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, di mana diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami cara konsumen dalam mengambil keputusan dan seberapa besar marketing stimuli bisa memberikan rangsangan terhadap keputusan pembelian oleh konsumen. Sedangkan untuk metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif.
Lalu berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan keputusan para ibu rumah tangga memilih minyak goreng Bimoli di Desa Kebon Agung adalah merek, kualitas produk, keluarga, ketersediaan produk, harga, serta persepsi dan motivasi. Di mana dari hasil analisis faktor terdapat 5 faktor yang menjadi pertimbangan dalam pembelian minyak goreng, diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu faktor sosial, harga, psikologis, distribusi, dan pribadi. Di mana dari kedua jurnal tersebut dapat dilihat perbedaan dari hasil penelitiannya. Di mana pada jurnal yang pertama, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian produk adalah faktor sosial dan juga faktor budaya. Lalu pada jurnal yang kedua, faktor yang menjadi pertimbangan. Baik, untuk studi kasus selanjutnya yaitu berjudul Analisis Faktor yang Berperan dalam Keputusan Konsumen Memilih Varietas Beras di Pasar Bauntung, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penelitian ini membahas terkait perilaku konsumen terhadap pembelian beras, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor pendorong perilaku konsumen yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih varietas beras di Pasar Bauntung. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode survei, dan data yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis dengan metode analisis faktor. Berdasarkan analisis pembahasan, diketahui terkait faktor utama penentu keputusan konsumen dalam memilih varietas beras di Pasar Bauntung. Terdapat faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pemilihan beras dan membeli varietas beras. Salah satu faktor internal yaitu faktor persepsi. Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang meliputi faktor sosial, khususnya keluarga, yang juga memiliki pengaruh terkait perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian beras di Pasar Bauntung. Selanjutnya yaitu penelitian dengan judul Analisis Perilaku Konsumen terhadap Pembelian Produk Buah Lokal di Pasar Modern Kota Palopo. Penelitian ini berisi terkait faktor-faktor yang mendorong perilaku konsumen dalam pembelian buah, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendorong perilaku konsumen dalam pembelian buah lokal di Pasar Palopo. Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis deskriptif kuantitatif. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, diketahui bahwasanya faktor sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pembelian buah lokal di Pasar Palopo. Faktor sosial yang berpengaruh secara langsung yaitu kelompok keanggotaan yang meliputi keluarga, teman, rekan kerja, dan lain-lain. Dalam penelitian di jurnal ini diketahui bahwa faktor sosial mendorong konsumen dalam pembelian buah lokal. Hal ini dikarenakan kelompok acuan seperti keluarga lebih menyukai buah lokal sehingga mendorong responden untuk melakukan pembelian buah lokal khususnya di Pasar Modern Kota Palopo. Studi kasus selanjutnya dikutip dari jurnal yang berjudul Kajian Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Keputusan Pembelian Kopi Wine CK Street. Penelitian dalam jurnal ini memiliki tujuan untuk mengetahui karakteristik konsumen kopi wine di CK Street serta mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian kopi wine. Berdasarkan hasil analisis deskripsi dengan acuan hasil wawancara, diketahui bahwa konsumen kopi wine di CK Street umumnya berusia 26 hingga 36 tahun, memiliki pendapatan lebih dari Rp3.600.000 per bulan, dan bekerja sebagai karyawan swasta. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan variabel bebas berupa faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis, menunjukkan bahwa faktor budaya, sosial, dan pribadi mempengaruhi perilaku konsumen kopi wine. Faktor budaya yang paling mempengaruhi perilaku konsumen adalah kebiasaan masyarakat dalam meminum kopi. Faktor sosial yang paling mempengaruhi adalah ajakan ngopi dari teman ataupun rekan kerja, sedangkan faktor pribadi yang paling mempengaruhi adalah gaya hidup dan pendapatan konsumen. Studi kasus yang terakhir dikutip dari jurnal yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian buah di Freshmart Tikala, Kota Manado. Metode analisis data menggunakan regresi berganda yang mendapatkan hasil bahwa 3 variabel yang diteliti, yaitu faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor strategi pemasaran, memiliki pengaruh baik secara parsial maupun secara simultan terhadap perilaku konsumen dalam membeli buah di Freshmart Tikala. Faktor individu yang paling mempengaruhi adalah kebutuhan konsumen akan buah sebagai makanan sehat,
Lalu faktor lingkungan yang paling kuat berpengaruh adalah rekomendasi dari keluarga, sedangkan faktor strategi pemasaran yang paling berpengaruh adalah kualitas buah yang ditawarkan oleh Freshmaticala. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah perilaku konsumen merupakan perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk barang maupun jasa sebagai bentuk memenuhi kebutuhan maupun kepuasan konsumen. Perilaku konsumen salah satunya dipengaruhi oleh faktor eksternal antara lain seperti aspek budaya dan sosial. Berdasarkan hasil review jurnal sebagai studi kasus, diketahui bahwa faktor eksternal yang paling berpengaruh pada studi kasus yaitu faktor sosial, khususnya keluarga, di mana dalam melakukan pembelian, konsumen cenderung menyesuaikan dengan kebutuhan keluarganya. Kemudian, saran yang dapat diberikan yaitu berdasarkan studi kasus yang telah diuraikan pada pembahasan, diketahui bahwasanya selain faktor internal, faktor eksternal perilaku konsumen juga memiliki pengaruh bagi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian, sehingga produsen perlu memperhatikan faktor pendorong perilaku konsumen baik internal maupun eksternal untuk mendapatkan hasil pemasaran yang maksimal. Sekian presentasi mengenai aspek eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.